Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak Jemaat GKJ Condong Catur yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dengan program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam keadaan sehat dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang menyembah Allah sambil kedua tangan berlipat erat, mata terpejam, dan mulut berseru kepada Allah dengan untaian doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas berkat dan karunia-Mu di pagi hari ini. Bapa, memperkenankan kami bangun dengan kesegaran di hari yang baru, dan dengan karunia-Mu juga kami telah Engkau perkenankan mengucap syukur dan berterima kasih atas curahan berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Sebelum beraktivitas pagi ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, tuntun kami agar firman-Mu boleh menyapa di dalam kehidupan kami. Buka pintu hati kami untuk menerima sapaan Tuhan, dan bantulah kami untuk memahami kehendak-Mu serta melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan pagi ini terambil dari Injil Lukas 22 ayat 42 sampai dengan 44 yang akan dibacakan oleh Adik Laras Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dilaras untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 22 ayat 42 sampai 44 yang demikian. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah percaya janji-Mu dengan tingkat penyerahan diri yang mendalam. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul sangat berat menghadapi cawan murka Allah demi menanggung hukuman dosa manusia. Seperti biasa, Dia mengasingkan diri, berlutut, berdoa, dan berkomunikasi dengan Allah Bapa. Dalam kemanusiaannya, rasanya Dia tidak kuat menanggung
panggilan sebagai kurban agung. Dia takut, makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya bagai titik-titik darah yang menetes ke tanah. Batin Yesus sungguh tertekan secara emosional. Dan di Getsemani, itulah kehendak Yesus dan kehendak Bapa dipertemukan melalui doa. Allah tidak tinggal diam. Dalam penampakannya, melalui malaikat, Dia memberikan kekuatan pada Yesus yang saat itu sedang bergumul. Seperti Yesus, mungkin dalam hidup ini kita bergumul menghadapi hal yang sulit. Kita takut lalu berdoa, berpuasa, dan mencari kehendak Tuhan. Allah senang jika kita terus melibatkan Dia di dalam doa. Percayalah, Dia akan menguatkan kita seperti Dia menguatkan Yesus untuk melakukan kehendak-Nya yang terkadang sulit dijalani. Henry Nouwen berkata, tingkat penyerahan diri paling dalam dari kerohanian seseorang adalah saat menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga dan mengatakan, Tuhan, saya akan menerima segala sesuatu yang berkenan kepadamu dengan penuh rasa syukur. Bukan dengan menggerutu, karena jalan hidup yang harus dijalani itu berat dan mendaki terjal. Bukan pula dengan bersungut-sungut, ketika diberi lain dari yang kita doakan. Mungkin doa kita, Tuhan, aku mau sehat dan bahagia. Tetapi Tuhan memberikan sakit, kesulitan, dan masalah. Menerima dengan ikhlas dan mau menjalani, itu teladan Yesus dari Taman Getsemani. Dari lubuk hatinya, siap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Bukan kehendakku, Bapa, melainkan kehendak-Mu. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ada kata menyerah. Hadapi semua itu dengan tabah, dengan meminta kekuatannya. Tanda kita kalah adalah kita terlalu cepat untuk menyerah di tengah kesulitan hidup kita. Kita sudah menyerah oleh situasi dengan dilemahkan kesulitan yang mendalangi kita. Hidup orang percaya bukan dikendalikan oleh situasi dari luar yang menguasai kita, tetapi kita yang berkuasa penuh untuk mengubah situasi
yang tak menyenangkan dan aktif mengendalikannya. Situasi yang sukar, perjalanan terjal, jadikan sebagai batu pijakan untuk terus maju. Percaya Allah Bapa mendengar dengan telinganya. Percayalah kepada Allah, pangkal kekuatan. Janjinya ya dan amin. Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam hadir memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang kembali berlutut di hadapan-Mu. Kami datang membawa pergumulan kami masing-masing. Dan kami yakin Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menopang kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam situasi yang sukar, bahkan di jalan yang terjal sekalipun. Tuhan selalu ada bagi kami. Dan kami berserah hanya kepadamu. Ampuni dosa serta kesalahan kami ketika kami mengaduh dan meratap. Hanya di dalam Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin.